Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur atas izin rahmatnya dan karunia-Nya. Kita semua berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Di Hari Pendidikan ini, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan apresiasi pada semua pihak, pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada, yang telah ambil peran aktif bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih cita-cita dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Terimalah salam hormat dan apresiasi dari kita semua. Bapak dan Ibu dan hadirin yang mulia, Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Pendidikan telah membuka mata dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bineka yang modern. Sebuah negara yang berakarkan adat dan budaya bangsa Nusantara, beralaskan semangat gotong royong, tetapi tetap mengedepankan yang menembuh kembangkan prinsip kesejajaran dan kesatuan sebagai sebuah negara modern. Pendidikan telah membuka pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidikan yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan besar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa di Asia dan Afrika. Dunia terpesona pada Indonesia bukan saja karena keindahan alamnya, atau keramahan penduduknya, atau keagungan budayanya, tetapi juga karena deretan orang-orang terdidiknya yang berani mengusung ide-ide terobosan yang ditopang pilar moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancap ranting pun bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila melihat mineral, minyak, dan gas. Hutan dan semua deretan kekayaan alam, Indonesia adalah wajah cerah khatulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan atau apapun. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti jalan berpikir kaum kolonial di masa lalu. Fokus mereka, kaum kolonial itu adalah pada kekayaan alam saja, tanpa peduli kualitas manusianya. Kaum kolonial memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi Nusantara. Karena itu mereka peduli tahu persis data kekayaan alam kita, tetapi mereka tak pernah peduli dengan kualitas manusia di Nusantara. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, melainkan juga untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya tahu tentang kekayaan alam saja, tetapi tidak tahu kualitas manusia di negeri kita. Kita harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikir kaum kolonial yang berfokus hanya pada kekayaan alam, tetapi melupakan soal kualitas manusia. Mari kita jawab, tahukah kita jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, dan jumlah perguruan tinggi di daerah kita? Tahukah kita berapa anak-anak di wilayah yang terpaksa putus sekolah? Tahukah kita guru-guru di sekolah yang mengajar anak-anak kita? Tahukah kita tentang yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru untuk memajukan sekolahnya? Lebih jauh lagi, berjuta jumlahnya putra-putri Indonesia yang kini telah berhasil meraih kesejahteraannya. Pada kita yang telah sejahtera itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup yang lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan dan mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pernyataannya, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjung sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya dan kondisi serta berucap terima kasih kepada guru yang mendidik kita dahulu?
Pernahkah kita menyapa kembali dan menyampaikan terima kasih kepada dosen-dosen kita? Bagi kita yang kini berkiprah di luar dunia pendidikan, mari kita luangkan perhatian. Mari ikut terlibat memajukan pendidikan. Mari kita ikut iuran untuk membuat generasi anak-anak kita bisa meraih yang jauh lebih baik dan yang berhasil diraih generasi ini. Dan iuran paling mudah adalah kehadiran. Datangi sekolah, datangi guru, datangi anak-anak pelajar lalu yang terlibat untuk berbagi, untuk menginspirasi dan terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, wajah masa depan kita di ruang kelas tetapi hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab untuk membentuk masa depan itu hanya berada di puncak pendidik dan tenaga kependidikan institusi pendidikan. Secara konstitusional, mendidik adalah tanggung jawab negara, namun secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang yang terdidik. Mengembangkan kualitas manusia Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah gerakan bersama. Semua harus ikut peduli, bahu-membahu, saling sokong dan topang untuk memajukan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan yang penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut, gerakan. Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Kita mendorong masyarakat menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Masyarakat merasa memiliki pemerintah, merasa memfasilitasi. Dunia bisnis peduli, dan ormas atau LSM mengorganisasi. Berbeda dengan sekedar program yang perasaan memiliki atas kegiatan hanya terbatas pada pelaksanaan program. Sebuah gerakan justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Mari kita ajak semua pihak untuk merasa peduli, untuk merasa memiliki problematika pendidikan, agar semua bersedia menjadi bagian ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan pencerdasan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila. Dalam pendidikan kita, sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila yang menjadikan tujuan pendidikan nasional kita. Menumbuh kembangkan potensi anak seperti itu memerlukan karakteristik pendidik dan suasana yang tepat. Disinilah Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakteristik pendidik dan suasana pendidikan. Peringatan hari yang tak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara yang pada tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia itu. Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah sebagai istilah taman. Taman adalah tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman juga dengan senang hati, dan pada meninggalkan taman maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter, di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya. Sekolah pembelajaran relevan dengan kehidupan. Sekolah yang pembelajaran memiliki ragam pilihan dan tantangan, di mana individu diberikan pilihan pada tantangan sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang membelajarnya memberikan makna jangka panjang bagi peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan semangat konsep Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan, sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan mendidik sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar. Sebuah pendidikan
sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik akan menjadi insan berkarakter Pancasila. Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan terwujud bila kita semua bekerja keras dan makin membuka lebar partisipasi masyarakat. Untuk terlibat aktif berpendidikan, mulai hari ini kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan dan pemerintahan, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah juga tanggung jawab kita semua. Mari kita teruskan kerja keras, kerja bersama, dan kerjasama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita agar meraih dan